meraih kebahagiaan merupakan tujuan bersama. Apa pendapat Plato, salah satu filsuf paling terkenal dalam sejarah, tentang cara menjadi orang yang bahagia? Kebahagiaan manusia telah lama dibahas sepanjang sejarah, mulai dari ilmuwan yang meneliti reseptor kebahagiaan di otak kita hingga berfilsafat tentang sifat dan tujuan manusia. Namun, mungkin gagasan terpenting dan bertahan lama tentang kebahagiaan manusia berasal dari ribuan tahun yang lalu di Yunani kuno, terutama filsuf muda Athena, Plato. Ajaran Plato tentang sifat dan kebahagiaan manusia terus membentuk pemikiran filosofis barat dan sains modern saat ini. Plato bisa dibilang adalah salah satu filsuf Yunani kuno paling terkenal yang pernah hidup pada zamannya, dan setelahnya. Sebagai murid Socrates yang bersemangat dan guru Aristoteles yang cerdik, Plato akan menulis dan merekam pelajaran serta percakapan yang dipertukarkan dengan guru dan rekan-rekannya yang bijak, yang telah memainkan peran penting dalam sejarah dan pembuktian pemikiran filosofis Yunani kuno. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ketika Plato mendirikan dan membuka sekolahnya, The Academy, ia memperluas cakupan ide-ide filosofis dengan menciptakan tempat di mana pria Athena dapat berteori tentang pertanyaan-pertanyaan terdalam pada zamannya, salah satunya adalah bagaimana mencapai kebahagiaan manusia. Kebahagiaan, alam dan masyarakat saling terhubung. Pertanyaan seputar hakikat manusia dan kebahagiaan merupakan bagian penting ajaran Plato, yang meyakini bahwa kebahagiaan, alam, keindahan, dan masyarakat saling terkait dan masing-masing memiliki tujuan dalam kemampuan kita untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Dalam bukunya, The Republic, Plato berpendapat bahwa hanya ketika kita benar-benar memahami sifat manusia, kita dapat menemukan kebahagiaan individu dan stabilitas sosial. Ia juga menekankan bahwa manusia tidak mandiri tetapi sebenarnya mendapat manfaat besar dari interaksi sosial dan persahabatan. Namun, kebahagiaan itu sendiri tidak bergantung pada urusan eksternal, masyarakat, atau persahabatan. Bagi Plato, pencarian untuk menemukan kebahagiaan individu berjalan paralel dengan pencarian untuk mengendalikan diri kita sendiri, yaitu godaan, keinginan, dan emosi kita. Orang yang membuat segala sesuatu yang mengarah pada kebahagiaan bergantung pada dirinya sendiri, dan bukan pada orang lain, telah mengadopsi rencana terbaik untuk hidup bahagia. Dalam buku ajarannya, The Phaedrus, Plato menggunakan monolog, drama, dan alegori untuk mengekspresikan gagasannya tentang kebahagiaan. Alegori Plato tentang sang kusir dan dua kudanya mungkin merupakan ajarannya yang paling penting tentang cara mencapai kebahagiaan batin. Bayangkan seorang kusir sedang memegangi dua ekor kuda tunggangannya saat ia mencoba menggerakkan keretanya maju di sepanjang jalan di depannya. Salah satu kuda tersebut adalah kuda liar, yang digambarkan oleh Plato sebagai binatang yang lamban dan bengkok, yang jika disatukan, berwarna gelap, bermata abu-abu dan berkulit merah darah, pasangan dari kesombongan dan keangkuhan, bertelinga lebat dan tuli, sulit untuk dicambuk dan dipacu. Kuda kedua adalah kuda yang mulia. Ia tegak dan bersih, warnanya putih, dan matanya gelap. Ia adalah pencinta kehormatan, kesederhanaan, dan pengikut kemuliaan sejati. Ia tidak memerlukan sentuhan cambuk, tetapi hanya dibimbing oleh kata-kata dan nasihat. Bagi para kusir, kuda liar lebih tertarik pada kesenangan sesaat daripada bergerak maju, terus-menerus tergoda dan terganggu oleh makanan, seks, tidur, dan hasrat fisik lainnya. Kuda ini menyulitkan kusir untuk bepergian dengan mudah. Sebaliknya, kuda yang mulia, yang termotivasi oleh kejayaan dan kemenangan, tetap berada di jalur yang benar sebagaimana ia telah dilatih. Tentu saja, kuda ini juga memiliki keinginan, godaan, dan emosi yang harus dihadapi, dan seperti halnya kuda liar, ia dapat menyesatkan sang kusir. Akan tetapi, sang kusir telah menanamkan kebiasaan dan pelatihan yang baik untuk membantu kuda yang mulia menghindari gangguan. Selama kebiasaan baik ini tertanam kuat dan menjadi sifat alami kuda yang mulia, ia akan merasa senang untuk tetap berada di jalur yang benar dan melaju-maju dengan mudah. Kuda liar tidak dapat dilatih, namun dapat dikendalikan. Kuda mulia dapat dilatih, namun memerlukan nalar dan kebiasaan baik. Bagi Plato, kuda liar melambangkan kesenangan dan nafsu hedonistik yang dimiliki oleh manusia dan hewan. Kuda ini tidak dapat dilatih karena ia hanya bertindak secara naluriah dan tidak ada akal atau rasionalitas yang dapat mengalihkan perhatiannya dari godaan. Sebaliknya, sang kusir haruslah bijaksana. Ia harus menghindari semua godaan di jalannya agar dapat mengendalikan kuda liar. Kuda yang mulia melambangkan cara kita menjalani kehidupan yang berbudi luhur, bahkan saat emosi dan keinginan mengancam untuk menjauhkan kita dari jalur yang benar. Dengan pemahaman yang tepat dan pengembangan kebiasaan yang baik, kita dapat melangkah maju di jalan kita dengan mudah. Plato mengakui bahwa sudah menjadi sifat manusia untuk memiliki pikiran, keinginan,
dan emosi yang saling bertentangan, tetapi kita dapat melatih diri untuk menikmati hal-hal yang secara alami membawa kita ke jalur yang benar. Saat sang kusir bergerak maju di sepanjang jalannya dengan satu tangan di atas masing-masing kuda, ia harus memahami kedua kudanya dan kecenderungan serta keinginan batin mereka. Ia harus memahami apa yang dapat menyesatkan mereka atau menarik mereka ke arah yang berbeda. Hanya dengan pengetahuan ini ia dapat melaju-maju dengan kendali, kemudahan, dan efisiensi. Dengan gangguan yang tidak terlihat dan kebiasaan baik yang ditanamkan, sang kusir selaras dengan jalan di depannya, dan dalam hal ini ia akan menemukan kebahagiaan. The Charioteer and His Two Horses menyoroti bahwa manusia harus mengarungi dunia dengan rasa kendali dan refleksi batin atas pikiran mereka sendiri untuk menemukan kebahagiaan. Kita tidak dapat menyingkirkan godaan naluriah dan hasrat atau emosi alami kita, tetapi kita dapat berusaha sebaik mungkin untuk menghindari hal-hal yang akan menggoda dan mengalihkan perhatian kita, sambil mengembangkan kebiasaan baik untuk menjaga kita di jalan yang benar. Ketika sang kusir, kuda liar, dan kuda bangsawan bekerja sama, mereka tidak perlu mengandalkan kemauan keras atau kendali saja. Jalan yang ditempuh akan alami, menyenangkan, dan mudah. Refleksi, kontrol, dan kebiasaan baik tidak selalu mudah. Kualitas apa yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan pikirannya sendiri? Barangkali ajaran terpenting kedua tentang kebahagiaan datang dari murid Plato, Aristoteles, yang 4 kebajikan utamanya memperluas ajaran Plato tentang mencapai kebahagiaan. Dengan latihan yang cukup, seseorang dapat memanfaatkan sifat-sifat karakter ini tanpa memikirkannya, dan seperti sang kusir, dapat hidup dengan mudah dan bahagia. Nilai kardinal pertama adalah kesederhanaan. Bagi Aristoteles, kesederhanaan adalah jalan tengah antara kelebihan dan kekurangan. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan pengendalian diri dalam tindakan seseorang dan tetap seimbang. Nilai utama kedua adalah ketabahan, yang juga dikenal sebagai keberanian dan kekuatan batin dalam menghadapi kesulitan. Hanya ketika seseorang memiliki keberanian, mereka dapat menahan godaan dan mengatasi kesulitan. Nilai utama ketiga adalah kehati-hatian. Mereka yang bahagia mampu menilai diri sendiri dan bertindak secara moral. Mereka dapat bersikap hati-hati, belajar dari kesalahan mereka, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Nilai kardinal keempat dan terakhir adalah keadilan, yang didefinisikan Aristoteles sebagai jalan tengah antara tidak mementingkan diri sendiri dan mementingkan diri sendiri. Seperti Plato, Aristoteles mengklaim bahwa meskipun seseorang harus mengejar keinginannya sendiri, penting untuk membantu orang-orang di sekitarnya untuk berkembang juga. Orang yang bahagia akan berkontribusi pada masyarakat yang berfungsi lebih baik dan lebih adil. Aristoteles versus Plato tentang kebahagiaan. Baik Plato maupun Aristoteles sepakat bahwa manusia harus berusaha mencapai kebahagiaan karena hal ini merupakan hakikat cara menjalani kehidupan yang baik. Lebih dari Aristoteles, Plato lebih peduli dengan kebajikan manusia dan mengetahui apa yang baik. Mengetahui hal yang benar untuk dilakukan akan menuntun seseorang untuk secara otomatis melakukan hal yang benar, dan inilah mengapa kontrol, pemahaman, dan kebiasaan penting. Dalam pengertian ini, kebahagiaan dapat dicari dan direnungkan secara internal, ditentukan oleh individu dan kondisi pikirannya. Sebaliknya, Aristoteles mengajarkan bahwa sekadar mengetahui apa yang benar tidaklah cukup, seseorang harus memilih untuk bertindak dengan cara yang tepat. Bagi Aristoteles, kebajikan dan kebahagiaan merupakan masalah praktis dan eksternal, bukan masalah reflektif dan teoritis. Aristoteles berpendapat bahwa untuk mencapai kebahagiaan, seseorang juga harus mengalami keadaan yang menguntungkan dan menyenangkan dalam hidup. Dalam hal ini, Aristoteles mengambil pendekatan yang lebih ilmiah untuk memahami makna kehidupan yang baik. Pendekatan ini memerlukan studi tentang karakter manusia serta kondisi dan keadaan yang membuat kehidupan, secara keseluruhan, dijalani dengan baik. Konsep penting lain yang menjadi inti ajaran Plato tentang kebajikan dan kebahagiaan berakar pada gagasannya tentang kebaikan. Bagi Plato, kebaikan adalah objek tertinggi dari dunia yang dapat dipahami, yang terdiri dari bentuk-bentuk esensial dan matematika. Dunia yang dapat dipahami ini sesuai dengan keadaan pengetahuan, episteme, dan pemikiran, dianoia, dalam diri manusia. Plato mengajarkan bahwa bentuk, atau gagasan, kebaikan adalah asal mula semua pengetahuan, tetapi itu bukanlah pengetahuan itu sendiri. Manusia harus mengejar kebaikan, tetapi ini tidak dapat dilakukan tanpa penalaran dan rasionalitas filosofis. Bagi Plato, pengetahuan sejati bukanlah tentang objek dan keinginan material yang mungkin kita temui dalam interaksi sehari-hari, melainkan tentang hakikat pola yang lebih murni dan sempurna yang menjadi model bagi semua makhluk ciptaan. Inilah yang disebut Plato sebagai bentuk atau ide.
Plato membagi seluruh eksistensi menjadi dua alam, alam kasat mata dan alam transenden, alam yang dapat dipahami dari bentuk-bentuk. Alam kasat mata adalah dunia fisik yang dapat dirasakan melalui indera, dan rentan terhadap menjadi, dan berhenti menjadi. Di sisi lain, alam yang dapat dipahami mewakili realitas tertinggi, bersifat abadi, dan hanya dapat diakses melalui penalaran atau intelek. Dalam Republik, Plato mengajarkan bahwa kehidupan yang didedikasikan untuk pengetahuan dan kebajikan akan menghasilkan kebahagiaan dan pemenuhan diri. Untuk mencapai kebahagiaan, seseorang harus membuat dirinya kebal terhadap perubahan di dunia material dan berusaha untuk memperoleh pengetahuan tentang bentuk-bentuk abadi dan tidak berubah yang berada di alam yang dapat dipahami. Ajaran Plato tentang kebahagiaan tampaknya lebih relevan dari sebelumnya di dunia yang serba cepat saat ini. 2000 tahun sebelum telepon pintar, teknologi, email, dan peringatan kalender ada, Plato telah mengakui pertempuran internal yang kita semua hadapi di dunia yang dikelilingi oleh godaan dan gangguan. Ajaran Plato konsisten dengan teori psikologi dan sains masa kini tentang pembentukan kebiasaan dan pengendalian diri, di mana banyak penelitian telah menunjukkan bahwa menciptakan perubahan kecil dalam kebiasaan dan perilaku sehari-hari dapat menghasilkan kehidupan yang lebih produktif dan bahagia. Ingin berhenti makan makanan yang tidak sehat? Singkirkan makanan yang tidak sehat dari rumah. Ingin berpikir lebih positif? Kembangkan kebiasaan baik dengan menulis jurnal rasa syukur setiap hari. Bila kita memahami sifat dasar manusia dan apa yang menarik kita ke berbagai arah, kita dapat menyadari apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan apa yang mengancam kebahagiaan kita. Memahami dan mengendalikan sifat dasar kita akan membuat kita menjalani hidup dengan damai, efisien, dan bahagia.